Ya, selamat pagi teman-teman. Ini video bagian kedua ya, khusus untuk persiapan kalau kita keliling-keliling atau tips aja berbagi sama teman-teman ya kalau kita keliling-keliling ke liburan, misalnya sampai seminggu gitu ya, ke Jawa Tengah atau kemana gitu. Nah, ini yang pertama mengenai kebersihan mobil. Oh, yang pertama banget sih sebenarnya kondisi mobil ya. Kondisi mobil kita harus cek apakah mesin-mesin, oli dan lain-lain, rem, ban sudah prima atau belum, tekanan ban dan lain-lain, terutama ban backup kita harus cek ya. Terus kedua mengenai kebersihan mobil selama perjalanan, kalau kita cuci sendiri ini seperti ini, kita cuci sendiri mungkin butuh tenaga lagi. Biasanya saya pakai atau cari cuci mobil yang ada di jalan ya. Kalau blowpot seperti ini kita harus cuci biar nggak terlalu terlalu kotor banget ya, kisaran sekitar 25.000 lah untuk nyuci bagian luar. Oke, ini kebetulan saya lagi sudah keliling Jawa Tengah dan ini hari yang ke berapa ya? Hari yang kelima kalau salah, hari kelima kita berada di jalan. Beberapa juga saya cari penginapan di Jawa Tengah seperti di kemarin di Guci, Tegal. Terus di Jogja kita cari penginapan di sana ya, sesuai dengan budget ya tentunya, karena kita harus menghemat budget juga. Kecuali kalau teman-teman memiliki budget yang lebih, silakan aja cari-cari. Kalau saya menggunakan aplikasi dan alhamdulillah sih banyak yang cocok ya di aplikasi. Di aplikasi harus kita review adalah pertama adalah parkiran mobilnya. Apakah ada parkiran mobil, jangan sampai mobil kita parkir di jalanan gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Yang kedua baru kita lihat kondisi kamarnya, apakah ada AC, air panas dan lain-lain. Itu nanti tergantung dari biaya tambahan ya. Terutama kalau saya lihat parkirnya dulu. Setelah parkirnya oke ada, kita akan lihat fasilitas lainnya, apakah jauh dari kota, dan kita lihat apakah kamar mandinya share room atau tidak gitu ya. Itu tergantung dari teman-teman memilihnya. Nah, kita lanjut ke persiapan yang kita bawa ya. Kita buka dulu. Oke, jangan kaget ya. Ini untuk 5 orang teman-teman. Jadi anak saya yang paling kecil itu umur 5 tahun. Terus yang kedua, yang kakaknya itu 12 tahun. Yang terakhir, yang paling tua itu umur 15 tahun. Dan ini pakaiannya tentunya banyak banget ya. Jadi satu anak satu tas. Tas pakaian, tas pakaian, tas pakaian, tas pakaian, tas pakaian, tas pakaian. Itu ya, pakaian kotor. Dan ada selimut-selimut. Tentunya pakaian pertama ya, anak-anak pakaiannya harus kita siapkan, terutama yang paling kecil nih karena sering ganti baju. Terus yang kedua mengenai pakaian, terus kita nyiapin plastik-plastik ini ya untuk pakaian kotor biar tidak baunya tidak mengganggu. Jadi kita harus kasih plastik seperti ini. Dan ini pakaian kotor ini biasanya saya laundry. Kita cari laundry aja di kota-kota. Biasanya tuh ada laundry yang 1 harian. Kalau 1 harian berarti pagi kita taruh, besok baru bisa kita ambil gitu. Tapi ada juga laundry yang 1 jam loh gitu, cuci ekspres. Biasanya kita harus nyuci sendiri. Kisaran kemarin 10 kilo
kena 50 ribuan ya, murah lah. Menurut saya sih murah juga ya, walaupun untuk yang 1 jam ini menurut saya cukup bagus buat kita ya, karena kita nggak perlu terlalu lama nunggu gitu untuk mencucinya. Memang butuh effort, yaitu kita harus nyuci sendiri. Oke, untuk pakaian kotor kita pakai laundry, jadi nggak kita bawa pulang baju-baju kotornya, jadi sampai rumah kita udah nggak perlu lagi nyuci lagi, capek lagi ya. Jadi baju yang ada itu bisa kita pakai lagi. Dari tas, terus baju kotor, baju bersih dan baju kotor. Terus saya ada satu ini kasur. Di video sebelumnya ini adalah kasur inox ya. Jadi kalau misalnya dibuka itu panjangnya lumayan besar. Satu mobil lah ini ya kesini. Itu bisa muat 3 anak. Ya 2 anak sebenarnya sih ya gitu. Tapi dipaksa-paksa bisa 3. Nah ini kecil jadinya segini teman-teman. Kelihatan nggak? Ini di plastik seperti ini karena bocor plastiknya. Dan ini divakum. Jadi harus saya vakum dulu ya. Jadi divakum biar dia ngecil. Sebenarnya kalau misalnya nggak divakum dia tebelnya lumayan tebel ya. Dari sini sampai sini nih. Tinggi ya. Posisinya ada di sini. Tapi kalau kita vakum ini kecil. Vakumnya pakai vakum pembersih mobil ya, yang pakai lighter seperti ini gambarnya. Karena saya nggak ketemu, mungkin ada di bawah. Gitu ya. Jadi pakai lighter, colok di sini. Kita vakum gitu ya. Nah biasanya juga baju-baju yang bersih kita vakum lagi nih, karena ada plastik kita bisa vakum, menghemat tempat. Itu ya. Untuk kasur nih backup aja sebenarnya sih ya, kalau keadaan darurat aja. Misalnya di penginapan ternyata kasurnya nggak muat gitu ya, karena kita 5 orang, jadi harus buka kasur sendiri. Oke, selanjutnya obat-obatan perlu banget ya, mulai obat pusing, obat panas, masuk angin segala macam, terutama untuk anak-anak sih ya. Obat-obatan ada di sini nih, di dalam sini. Jadi satu tas ini isinya obat-obatan, terus tempat makan, terus makanan ringan juga ada di sini kayak supermi. Jadi satu tas ini isinya tinggal tarik aja nih, udah isinya udah macam-macam gitu ya, kecil. Memang sengaja dipisah, jadi kalau ada apa-apa tinggal tarik. Untuk obat-obatan dan keadaan darurat gitu ya. Terus ada bangku nih, bangku lipat ya. Bangku lipat kalau misalnya di rest area atau apa, kita bisa pakai bangku lipat keadaan darurat ya. Terus ada beberapa tas tools ya di sini, kabel-kabel listrik segala macam ada di sini. Ada lampu-lampu juga di sini ya. Isinya macam-macam deh di dalam sini ya. Jadi kalau misalnya kita butuh lampu, butuh apa nih ada di sini. Terus untuk emergency, nah ini toolsnya. Ini adalah tools buat mobil, obeng, tang segala macam, pokoknya semua ada di sini. Terus di bawahnya tuh ada dongkrak. Walaupun di sini mobil udah ada dongkrak bawaan, tapi saya pakai dongkrak buaya nih di bawah. Gitu, pakai dongkrak buaya. Lebih enteng. Nah, saya taruh di sana posisinya karena kan nggak sering kita buka-buka ya. Yang di sini nih yang sering kita buka-buka. Karena jarang dibuka-buka dalam keadaan darurat, tapi tetap bisa diakses gitu ya. Jadi bisa kita turunin bila memang membutuhkan. Terus ada terpal juga sih, terpalnya ada di mana ya? Terpal harusnya ada di sini. Terpalnya cuma nggak tahu ya ada di mana. Jadi terpal itu fungsinya untuk duduk-duduk, atau memang kita harus keadaan darurat, kita buka di sini, barang-barang kita turunin, kita bisa. Jadi buat anak-anak bisa duduk-duduk atau santai-santai sambil nunggu kita perbaikan kalau memang ada. Mudah-mudahan tidak ada ya, tapi persiapan tetap harus kita lakukan. Terus yang kedua, termos. Ini termos ini yang saya tahu. Termos ini yang saya tahu itu bisa 2 hari. Panasnya 2 hari. Setelah 2 hari dia agak kurang panas ya. Ini bisa buat pop mie atau ngopi-ngopi atau susu anak-anak ya. Kita harus punya termos seperti ini ya, termosnya nih. Tapi kalau sebelumnya saya punya yang bisa didorong-dorong gitu ya. Tapi ya menurut saya sih sama aja. Yang penting adalah panasnya sebenarnya.
Jadi kalau kita darurat atau butuh ngopi atau apa, kita nggak perlu ke warung, kita bisa bikin sendiri. Walaupun sebenarnya secara kebiasaan juga bisa aja sih kita beli di warung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bawa sendiri lebih aman karena kita tahu kualitas airnya kayak apa. Terus apa lagi ya? Payung ini kita taruh atas. Kenapa? Karena kan musim hujan. Jadi kalau ada apa-apa, payung selalu taruh di atas. Jadi penumpang, istri atau anak yang mau ke warung atau mau apa bisa langsung pakai payungnya. Terus jaket-jaket ya, ini jaket-jaket terpisah sendiri. Jadi kalau butuh tinggal kita ambil. Nah, di sini ada juga untuk yang apa, untuk aki nih. Kelihatan nggak? Nah, ini aki kalau mogok ya. Tapi akinya sih kalau untuk usia mobil 1 tahun, mudah-mudahan aman. Ya mungkin nih bisa membantu-bantu juga kalau ada orang yang mogok atau apa. Ini saya selalu bawa gitu ya. Oke, itu dulu ya perlengkapan saya untuk keliling-keliling atau touring sendiri ya. Jadi nggak sama komunitas, keliling-keliling sendiri sama keluarga. Jadi benar-benar kondisinya harus prima. Dan jangan lupa untuk tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, di jalan itu banyak banget temen, tapi juga ada beberapa orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Terutama orang-orang yang nggak kita kenal atau supir-supir yang maunya buru-buru, zigzag segala macam, bisa membahayakan kita gitu ya. Kita poinnya adalah selama sampai tujuan jalan santai, nggak usah buru-buru. Kalau ada mau balap kita silahkan gitu ya, selama sopan. Kalau nggak sopan ya kita hajar aja, apa-apa gitu. Kita juga punya ketegasan gitu ya, tapi nggak usah ribut gitu ya. Itu aja sih menurut saya. Yang terpenting kita selamat sampai tujuan, liburan kita juga menyenangkan, dan surat-surat mobil jangan lupa ya dibawa gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya yang sesimpel ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa sharing juga mengenai perjalanan teman-teman semuanya ya. Saya menggunakan Terios all new Terios Matic ya. Terima kasih. Saya mau nyuci dulu nih karena bajunya udah banyak kotor. Cuci, yuk ikutin ya. Oke, setelah 20 menit dari rumah tadi ya, ini tempatnya nih. Cuci Express Laundry 1 jam. Ini tempat favorit buat nyuci cepet ya. Kalau butuh cepet di sini tempatnya. Kayaknya sih nggak rame, mudah-mudahan cepet nyucinya, nggak ngantri gitu maksudnya. Nih tempat cucinya. Ini kebetulan di samping untuk laundry tadi ada car wash, jadi udah sekalian cuci. Padahal sih cuci ini nanggung ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, cuci sekalian biar bersih.